Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Azahra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas untuk mata kuliah Arsitektur Islam yang berjudul Hasil Review Artikel yang berkaitan dengan Arsitektur Islam. Adapun judul artikel yang pertama yaitu penggunaan konsep arsitektur Islam pada bangunan Masjid Baya Lama Al-Osmani Medan. Artikel kedua yaitu filosofi penerapan arsitektur Islam pada Masjid Agung Syekh Yusuf Goa. Dan artikel yang ketiga yaitu ornamen Islam pada bangunan arsitektur Masjid Dian Al-Mahri Kubah Emas Depok. Untuk pembahasan pertama yaitu artikel pertama, adapun latar belakangnya yaitu pada saat ini telah banyak ditemukannya konsep-konsep dalam dunia arsitektur. Berbagai macam konsep dilahirkan dari waktu ke waktu untuk mewujudkan desain yang lebih inovatif. Salah satunya adalah konsep arsitektur Islam. Menurut Utami, dengan penelitiannya yang berjudul Integrasi Konsep Islam dan Konsep Arsitektur Modern pada Perancangan Arsitektur Masjid, arsitektur Islam adalah gagasan dan karya arsitektur yang sesuai dengan pandangan dan kaidah-kaidah Islam tentang arsitektur dan tidak terbatas pada masjid saja. Yang kedua yaitu lokasi penelitian pada artikel pertama yaitu objek penelitian yang diambil adalah Masjid Al-Osmani Medan yang terletak di Jalan Yosudarso, kilometer 17,5, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Medan. Adapun metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu menghasilkan data deskriptif dari objek yang diamati. Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah meneliti konsep perancangan arsitektur Islam pada bangunan Masjid Al-Osmani Medan. Yang kedua, meneliti ruang luar dan ruang dalam bangunan Masjid Al-Osmani Medan. Adapun hasil penelitian yaitu terdapat 3 pintu dari setiap serambi untuk memasuki ruangan utama pada masjid. Pintu di bagian tengah berdaun pintu 2 buah berhias geometris dan bagian atasnya berhias lengkungan. Menurut Sinar, di dalam penelitian Ayudhya menjelaskan bangunan Masjid Al-Osmani ini dibangun dengan tenaga arsitektur berdarah Belanda. Beberapa pekerja yang berupa pedagang dan kuli dan berasal dari Tiongkok dan pulau seberang Malaysia. Karena masjid ini menggunakan material seperti kayu yang telah ditaksir usia dari material ini tidak akan sampai 1 abad, dengan tujuannya agar masjid tetap megah dan kokoh. Kemudian pada tahun 1870 masjid yang terbuat dari bahan kayu itu dibangun menjadi megah secara permanen oleh Sultan Muhammad Mahmud Perkasa Alam yang pada saat itu menduduki singgasana Raja Delhi di Kesultanan Delhi sebagai Raja ke-8. Pada Masjid Al-Osmani sendiri hanya terdapat ruang-ruang yang sesuai kebutuhan masjid pada umumnya, yaitu ruang sholat, serambi, mihrab, dan mimbar. Desain atap kubah yang sederhana dan tidak terlalu mencolok, menara yang tetap menjadi bagian dari masjid juga didesain sangat sederhana, dan orientasi masjid mengarah ke arah kiblat menjabarkan penggunaan arsitektur Islam yang semestinya. Adapun kesimpulan dari artikel pertama yaitu dari bahasan ini kita bisa membuka suatu wacana atau referensi baru tentang konsep arsitektur Islam yang dapat kita angkat untuk sebuah tema perancangan pada bangunan, khususnya bangunan masjid yang dirancang sesuai kebutuhan dan fungsi utama masjid, memperlihatkan keindahan yang dituliskan di dalam sebuah hadis, namun tetap terlihat sederhana pada desain atap, menara maupun warna. Selanjutnya untuk artikel kedua yaitu latar belakang. Pada saat ini telah banyak ditemukannya konsep-konsep dalam dunia arsitektur. Berbagai macam konsep dilahirkan dari waktu ke waktu untuk mewujudkan desain yang lebih inovatif.
Salah satunya adalah konsep arsitektur Islam. Masjid merupakan salah satu dari penerapan bentuk arsitektur Islam, di mana arsitektur Islam adalah arsitektur yang di dalamnya nilai Islam diterapkan. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini mengambil Masjid Agung Syekh Yusuf sebagai objek penelitian yang terletak di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, Kecamatan Sembaupu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggambarkan suatu kondisi yang sebenarnya secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survei dan studi dokumen. Adapun hasil penelitian Masjid Agung Syekh Yusuf yang dirancang oleh Denny Pomanto dengan konsep yang digunakan yaitu struktur manusia di mana kepala, atap atau badan, dan kaki pada Masjid Agung Syekh Yusuf. Hal tersebut dilakukan untuk memperlihatkan perbedaan fungsi dari setiap bangunan. Adapun kesimpulannya yaitu pada saat ini telah banyak ditemukannya konsep-konsep dalam dunia arsitektur. Berbagai macam konsep dilahirkan dari waktu ke waktu untuk mewujudkan desain yang lebih inovatif. Masjid merupakan salah satu dari penerapan bentuk arsitektur Islam, di mana arsitektur Islam adalah arsitektur yang di dalamnya nilai Islam diterapkan. Pada Masjid Agung Syekh Yusuf sendiri terdapat ruang-ruang yang sesuai kebutuhan masjid pada umumnya, yaitu ruang sholat, serambi, tempat wudhu, mirhab, dan mimbar. Selanjutnya untuk artikel ketiga, yaitu latar belakangnya. Di dalam ajaran agama Islam bersumberkan Al-Quran dan hadis, pada dasarnya tidak terdapat aturan yang secara langsung mengatur mengenai bangunan masjid selain syarat-syarat tempat yang dapat dipakai dalam melaksanakan sholat. Namun di sisi lain banyak masjid yang bersifat adaptif dengan memasukkan bentuk ornamen serta sistem nilai setempat lokal. Adapun lokasi penelitian yaitu Masjid Dian Al-Mahari, dikenal juga dengan nama Masjid Kubah Emas yang terletak di Depok. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang dimulai dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk ornamen pada bangunan Masjid Dian Al-Mahri tidak terdapat indikasi yang menunjukkan ornamen binatang, sehingga ornamentasi pada masjid tersebut dapat diterima oleh umat muslim terutama di Jakarta dan sekitarnya. Adapun hasil penelitiannya dari Masjid Dian Al-Mahri memiliki 5 kubah, 1 kubah utama dan 4 kubah kecil. Uniknya seluruh kubah dilapisi emas setebal 2-3 mm. Kesimpulan, perpaduan antara ornamen pada bangunan Masjid Dian Al-Mahri tampak saling menguatkan antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang utuh. Dari segi pewarnaan terlihat warna keemasan begitu menonjol pada semua ukiran sebagaimana julukan dari masjid ini. Hasil dari penelitian ini tidak terdapat ornamen binatang maupun binatang pada Masjid Dian Al-Mahri, sehingga ornamentasi Masjid Dian Al-Mahri dapat diterima dengan baik oleh umat muslim. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.